Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan,
dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di minggu yang kedua di bulan Februari ini. Saya percaya bahwa Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita sampai hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah ataupun di mana saja berada siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon mari semua anak-anakmu, umatmu, hamba-hambamu, Roh Kudus mengurapi kami. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Untuk kami tenang beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada sampai hari ini. Kami akui hanya oleh karena anugerah kemurahan-Mu, kasih karunia ini. Kami tetap rindu, jiwa kami rindu akan Engkau. Kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau melawat kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini kami semua anak-anak-Mu, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Amin Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari naikkan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu,
Kami angkat tangan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari musik menyembah Tuhan. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sumber pengharapan kami. Engkau penolong kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Kudus. Sekali lagi musik menyembah Tuhan. Kami angkat tangan kepadamu ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan selalu memegang tangan kami, menolong kami, menghibur kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, amat baik ya Tuhan. Oh ralaba ya ralaba laba laba ya ralaba. Syaralaba laba laba laba. Mari nyanyikan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang mari katakan penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan. Oh Yesus, tiada yang sepertimu, Yesus kekuatan kami, Yesus penolong kami, Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus Tuhan. Ralabaya ralabashanda ralabo. Oh Tuhan, Engkau Allah kekuatan kami, penolong kami, Yesus sanggup melakukan segala cara, bagimu tak ada mustahil, Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, Yesus Tuhan. Syaralabayarabashanda, kami mau bersyukur, penolong kami, pengharapan kami,
Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang. Mari sekali lagi nyatakan buat penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Dan kami siap memuji-muji nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang sanggup memulihkan keadaan kami, nama-Mu yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang lemah diberikan kekuatan yang putus. Tuhan hiburkan ketika kami ada di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua yang mau memuji-muji Tuhan, bersuka cita di hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap mau memuji-muji nama Tuhan? Haleluya. Firman Tuhan terangi jalan kita semua. Haleluya. Firman-Mu terang jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan bagiku selama-lamanya. Ya, mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Firman-Mu terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya.
bagiku selama-lamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap bersuka cita. Ada damai, ada sejahtera yang Tuhan beri waktu kita di hadirat Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Sebab Tuhan hadir dan ada berkat-berkat spesial buat saudara dan saya. Setuju katakan yes. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari nyanyikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Lagi Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Tepuk tangan sama-sama. Mari nyanyi buat Tuhan. Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia berkuasa dulu, sekarang, selamanya. Setuju katakan amin. Kami mau terus memuji nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau luar biasa. Engkau baik bagi kami dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin Tuhan. Mari nyanyi Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatanmu, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa keajaiban Tuhan
kemahakuasaan Tuhan yang kita nyanyikan pagi ini, bahkan hari ini. Tuhan melakukan semua yang ajaib itu bagi saudara dan saya. Bilang kanan kiri, Tuhan kita Tuhan ajaib. Tuhan kita Tuhan luar biasa. Mari kita andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu kami berharap dan mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kuasa-Mu, firman-Mu yang kami percayai menjadi nyata. Mari kita nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Dari pertama sama-sama katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dari depan sama-sama katakan pujian ini. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapa, kami percaya kepadamu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau selalu melakukan mujizat buat kami yang percaya sungguh kepadamu. Semua janji-Mu yang ada di firman-Mu yang kami percayai, itu akan mendatangkan dan mengerjakan mujizat bagi hidup kami. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ini aku. Aku dan keluargaku percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Oh, ralabasya katakan ralabaralabaya ralab. Roh Kudus mari. Roh Kudus, ini kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di rumah dengan keluarga, bergandeng tanganlah kepada Tuhan. Dan mari kita nyatakan ini. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan sama-sama. Angkat tangan saudara, katakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Amin Tuhan, Engkau dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan
Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Oh ya Tuhan, kami percaya ada mujizat, ada mujizat bagiku Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Oh, kami percaya ada mujizat bagi kami, bagi keluarga kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Oh terima kasih, Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Bapa terima kasih banyak. Kalau hari ini kami kembali beribadah kepadamu lewat ibadah online ini Tuhan, kami tetap percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di tengah-tengah kami hari ini yang susah, kami percaya dan berdoa Tuhan menghibur kami. Yang jatuh diangkat kembali oleh Tuhan. Yang sedih, yang putus asa sekalipun Tuhan, selalu ada pengharapan. Sekalipun keadaan sekeliling kami mungkin kurang baik Tuhan, tetapi kami percaya selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Janji-janjimu itu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih banyak Bapa. Yang sakit pagi ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Tolong kami untuk kami boleh menerima firman-Mu hari ini. Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau buka hati untuk firman-Mu. Kami terima firman-Mu. Terima kasih dan kami mau menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sama-sama kita mau mendengar firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya Alkitab. Mungkin lewat HP atau mungkin Alkitab, buku Alkitab Saudara punya. Nah Saudara, mari sama-sama kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Kalau saya bisa berikan tema atau judul yang akan menuntun, memimpin kita di dalam firman Tuhan kita hari ini, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya sebagai pendengar. Setuju katakan amin saudara. Kita menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya mendengar atau membaca firman Tuhan saja. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Atau saya bacakan buat saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan itu penting sekali buat saudara dan saya, orang percaya. Firman Tuhan itu sama dengan isi hati Tuhan. Sama dengan suara Tuhan. Begitu saudara baca Alkitab, saudara merenungkan firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tuhan sedang menasihati kita. Tuhan sedang memberikan kita petunjuk-petunjuk. Tuhan sedang mengarahkan jalan hidup kita. Begitu pentingnya firman bagi orang percaya. Bilang sama-sama saya, firman Tuhan penting bagimu dan firman Tuhan penting bagiku. Haleluya. Setuju katakan yes. Saudara, Alkitab tulis juga bahwa firman Tuhan adalah roti rohani bagi saudara. Firman Tuhan adalah vitamin buat iman saudara. Firman Tuhan
adalah kekuatan atau Injil atau kekuatan Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara, saya bersuka cita, saya sangat senang kalau orang berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu di dalam firman Tuhan ada masa depan. Di dalam firman Tuhan ada kehidupan. Kehidupan yang layak, kehidupan yang akan membawa saudara dan saya nanti sampai di sorga yang kekal. Setuju, katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saudara, firman Tuhan atau Alkitab atau Injil yang saudara pegang, Alkitab tulis itu hidup. Ya, firman Allah itu hidup dan kuat. Saudara, pertanyaannya adalah, berapa kuatnya itu firman Tuhan? Wah, luar biasa. Ya, hidup sampai kapan? Hidup sampai selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dunia ini, firman Tuhan tetap hidup. Kehidupan bagi saudara dan saya. Kuat. Kuat untuk menjaga saudara dan saya. Bahkan Alkitab tulis kuatnya seperti pedang bermata dua, saudara. Bahkan Alkitab tulis tidak ada pedang bermata dua di dunia ini selain yang paling kuat dan hidup seperti firman Tuhan. Pedang bermata dua artinya di sebelah atasnya tajam, ya, di sebelah bawahnya juga tajam. Bahkan Alkitab tulis dia memisahkan, ya, menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saudaraku, sampai memisahkan jiwa dan roh itu hanya bisa dilakukan yang namanya firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sendi-sendi serta sum-sum, saudara. Wow, ini luar biasa firman Tuhan ini. Makanan tidak bisa memisahkan itu. Apa yang saudara makan tidak bisa memisahkan sum-sum. Ya, tidak memisahkan jiwa dan roh. Tidak bisa memisahkan sendi-sendi. Tapi yang bisa hanya yang namanya firman Tuhan. Yang namanya Injil, kekuatan Allah itu. Roti rohani kita. Haleluya. Saudara, itu yang pertama. Pegang baik-baik, firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua apapun yang ada di dunia ini. Wow. Yang kedua, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Mari lihat Bapak Ibu Saudara. Gunanya firman Tuhan yang saudara baca dan saya baca. Ya, fungsinya bahkan kekuatannya firman Tuhan. Lihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab tulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya Alkitab, firman Tuhan. Saudara, ini isi hati Tuhan. Tuhan mengilhamkan ini lewat orang-orang yang takut akan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menulis firman Tuhan. Itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Firman Tuhan ini Alkitab tulis untuk mengajar. Saudara dan saya perlu diajar oleh firman Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Pengajaran firman Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya mengetahui kebenaran yang Tuhan sampaikan. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita waktu baca Alkitab, seringkali ayat-ayat firman atau firman Tuhan itu datang kepada kita. Memperbaiki kesalahan kita. Kita bisa sadar, oh saya salah. Waktu saya baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, ada firman Tuhan yang menegur, yang menasihati. Setuju, katakan amin, saudara. Itulah firman Tuhan. Hebatnya firman Tuhan. Yang berikutnya, untuk memperbaiki kelakuan. Wah, memperbaiki kelakuan ini penting sekali. Kenapa? Yang Tuhan perhatikan dari saudara dan saya adalah cara hidup. Karakter saudara dan saya. Itu yang sedang diperbaiki oleh Tuhan. Yang sedang diperbaiki karakternya, katakan amin. Yang sedang diperbaiki sikap dan kelakuannya, katakan amin. Amin. Yang berikutnya Alkitab tulis untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Alkitab adalah kebenaran yang utama. Sebab apa? Itu isi hati Tuhan. Kebenaran itu yang akan menuntun kita setiap kali di setiap jalan kita. Supaya kita tidak salah. Ada kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari jangan lupa baca Alkitab.
Baca Alkitab setiap hari saudara. Supaya kebenaran di dalamnya itu menuntun saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Saudara yang ketiga, mari kita lihat kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Gunanya kebenaran atau gunanya firman Tuhan buat saudara dan saya. Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ternyata pelita dan terang itu ada di dalam firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang saudara baca setiap hari, yang saudara renungkan, yang saudara lakukan, ternyata itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan saudara. Saya percaya tanpa pelita, tanpa terang, kita tidak bisa melangkah. Kenapa orang-orang percaya, orang Kristen, pelitanya mati? Pelitanya tidak terang, pelitanya tidak menyala, karena dia nggak pernah baca Alkitab, saudara. Ya, karena dia jarang baca firman Tuhan. Mungkin cuma sekali seminggu tunggu di gereja. Bapak Ibu, mari, kalau cuma sekali seminggu, Senin bisa terang. Senin sampai sore, saudara bisa berjalan, bisa jalan. Tapi Selasa sampai Sabtu, saya percaya pelita itu akan redup. Saudara mari, saya ajar saudara, mari. Ajak saudara, mari baca Alkitab tiap hari. Pak Pendeta, kalau saya nggak ngerti gimana, baca saja saudara. Nanti Tuhan akan kasih pencerahan buat saudara. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang takut akan Tuhan, akan memberitakan firman buat saudara. Mari lihat ayat 106. Apa yang Daud ngomong tentang firman Tuhan. 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang kepada hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, saudara lihat Daud ya. Raja Daud atau seorang Daud hamba Tuhan ini berkata, aku telah bersumpah untuk menepatinya. Yang dia janji, yaitu dia mau terus dengan firman Tuhan. Dia berkata firman Tuhan itu pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Itu yang dia pegang, saudara. Dia bersumpah untuk melakukannya. Melakukan apa? Firman Tuhan yang didengar dia baca. Mari kita ambil contoh Daud, Bapak Ibu Saudara. Memegang, melakukan, menyimpan dengan baik dan benar firman Tuhan. Setuju katakan amin. Yang mau katakan yes, haleluya. Saudara, lalu yang terakhir mari lihat ya, gunanya firman Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 35. Lihat sama-sama saya, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, ini kata Yesus, Tuhan Yesus berkata ya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan sendiri proklamirkan, katakan, deklarasikan, akulah roti hidup. Saudara, Alkitab tulis, firman Tuhan itu telah menjadi manusia, namanya Yesus. Artinya firman Tuhan itu adalah roti. Ya, roti bukan cuma roti yang makan kenyang lalu besoknya habis, tetapi ini roti kehidupan, saudara. Firman ini roti kehidupan. Yesus itu roti kehidupan. Alkitab tulis, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya ada makanan rohani. Ya, tidak akan lapar lagi. Kenyang rohani, saudara. Dan Alkitab tulis, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di ayat firman yang lain, Alkitab tulis, Yesus katakan bahwa dia air hidup. Dia air kehidupan. Jadi ada roti dan ada air bagi kehidupan kekal saudara dan saya. Yaitu namanya firman Tuhan. Saudara, kalau sudah seperti begini, kita nggak baca Alkitab, kita rugi. Kita nggak baca Alkitab, kita rugi sekali. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari. Alkitab tersedia di tangan saudara. Alkitab tersedia di rumah saudara. Mari ambil kesempatan, baca Alkitab. Alkitab tulis, bukan cuma roti dan air kehidupan, tetapi firman Tuhan itu hidup dan kuat. Bukan cuma itu saja, tapi Alkitab itu mengajar kita, memperbaiki sikap kita. Bukan cuma itu saja, tetapi Alkitab itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Wow, Bapak Ibu Saudara, mari hal-hal seperti ini jangan kita tinggalkan.
Jangan kita abaikan firman Tuhan paling penting, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tulis bahwa semua di dalam firman Tuhan itu paling banyak janji Tuhan, ya, yang bisa saudara harap, ya, bisa saudara harapkan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari saya mau ajak saudara pagi ini, kita perhatikan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan, dan kita lakukan firman Tuhan itu. Pasti ya dan amin apa yang saudara terima dari Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pagi ini kita terima, kita dengar, kita rajin baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kita renungkan, dan mari Bapak Saudara, kita melakukan firman Tuhan. Alkitab tulis kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa semua yang ada di firman Tuhan itu milik saudara dan saya. Itu bahagianmu, bahagian saya. Yang paling penting hari ini, ambil keputusan untuk setiap hari bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya. Setuju, katakan amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini firman-Mu sudah datang kepada kami, ya Tuhan. Kami mau menghargai, kami mau menghormati kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Firman-Mu yang ada di tangan kami, di hati kami, di rumah kami Tuhan. Alkitab yang Tuhan berikan cuma-cuma buat kami. Kami mau membacanya, kami mau berniat Tuhan, kami mau berniat, bermaksud untuk membaca, untuk menyimpan firman-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu memberkati kami. Kami percaya firman-Mu mengangkat kami kembali, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau tambah-tambahkan percaya kami kepada firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu, Injil-Mu, Injil yang Kau berikan kepada kami adalah kekuatan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Mari nyanyi kemenangan, kemenangan. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Yang setuju mari angkat tangan sama-sama katakan, ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Biar musik saja. Kalau hari ini saudara ambil keputusan untuk membaca Alkitab, merenungkannya, melakukannya siang dan malam, saya percaya Tuhan berkenan kepada kita semua. Saya percaya ada banyak janji Tuhan di Alkitab yang akan saudara alami, yang akan digenapi buat saudara. Yang mau mari angkat tangan saudara. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Mereka rindu janji-janji Tuhan yang mereka sudah baca, yang mereka percayai itu digenapi Tuhan. Baik bagi pekerjaan, baik bagi rumah tangga, baik bagi kehidupan pribadi, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi usaha, bagi bisnis, apapun yang dikerjakan Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang berjanji,
yang kami percaya itu tuh akan terjadi dalam hidup kami. Pasti terjadi. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji untuk menyembuhkan yang sakit dan sudah sembuh hari ini. Engkau berjanji untuk mengangkat yang jatuh dan sudah dipulihkan, diangkat kembali ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Pekerjaan, usaha apapun yang kami sedang kerjakan pasti diberkati berlimpah oleh Tuhan. Baik bulan ini, tahun ini, bahkan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih. Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Bapak, hari ini kami juga berdoa. Kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta, Doktor, Insinyur Niko Nyotor Harjo dan Ibu Hermin, keluarga besar. Pak Weliar, Ibu Molin, dan keluarga besar ya Tuhan. Pak Edi, Ibu Oli, di tempat ini anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Bapak, kami percaya sepanjang bulan ini, bahkan tahun ini, kami semua dipelihara oleh Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami layani. Kami percaya Roh Kudus menuntun dan menolong kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa hari ini bahwa pemerintahan bangsa kami, bahkan Gadinias Residen ini Tuhan, tempat kami ibadah, pengelola maupun juga Tuhan, semua penghuni Gadinias Residen. Tuhan, kami berdoa, biarlah satu saat nanti Tuhan kami minta semuanya menjadi orang benar, orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa, kami bawa kepadamu ya Tuhan akan teman-teman, saudara-saudara kami, gembala-gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati berlimpah. Negeri ini, negara kami Indonesia, Tuhan pulihkan. Pulihkan kesehatan, pulihkan ekonomi bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Dan pagi ini, kalau kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami, bubukan berkat di atasnya Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan khusus. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan memberkati persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji namamu. Dan pagi ini sebelum kami selesai di dalam ibadah kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya dan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara. Mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.